Halo, Assalamualaikum teman-teman semua penikmat kisah-kisah misteri dan urban legend dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami dari Fenomena Tanpa Jasad. Sebelum kalian lanjut untuk mendengarkan kisah ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga nyalakan tanda loncengnya ya, agar teman-teman selalu dapetin notifikasi, update kisah, serta pengalaman menyeramkan terbaru dari kami. Baiklah teman-teman semua, tanpa basa-basi lagi, di kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah urban legend. Kisah ini pernah dialami oleh Mbah Parjan dan beberapa orang di desa tempat dia tinggal, di sebuah perkampungan di Jawa Tengah dan beberapa daerah sekitarnya, yang mana kala itu telah digemparkan dengan adanya rumor siluman pemakan daging mentah dan beberapa ternak warga yang mati dengan organ dalamnya yang telah hilang, serta peristiwa dibongkarnya kuburan bayi yang baru saja dimakamkan. Pengalaman ini bermula ketika Mbah Parjan dan Mbah Sardi yang kala itu masih muda. Kejadian itu terjadi sekitar 35 tahun yang lalu, di mana sekarang umur mereka sudah hampir kepala 7. Seperti biasa, di waktu yang senggang, kedua orang sahabat itu selalu menghabiskan waktunya dengan mencari belut di sawah, atau memancing di salah satu sungai yang masih merupakan salah satu anak sungai Bengawan Solo. Tidak seperti saat ini. Waktu dulu, di tepi sungai itu masih ditumbuhi dengan pohon-pohon menjulang tinggi dan besar. Belum lagi juga ditumbuhi ilalang yang cukup lebat. Itu pun mereka lakukan pada malam hari. Mereka berpendapat bahwa ikan-ikan besar akan muncul saat malam hari saja. Dan suasana yang tenang merupakan pilihan tersendiri bagi mereka. Dengan berbekal lampu petromak, mereka berdua menembus kegelapan malam. Sepanjang perjalanan, mereka hanya berjalan kaki, ditemani oleh beberapa suara binatang malam. Mereka juga telah melewati beberapa rumah yang jaraknya lumayan berjauhan antara satu dengan yang lain. Hei Sardi, hari ini kita mau mancing di mana? Suara Mbah Parjan memecah kesunyian sambil mengikuti langkah Mbah Sardi yang berjalan di depannya membawa lampu petromak. Sudah, pokoknya kamu ikuti saja. Aku ada tempat memancing baru yang belum dijamah orang. Yang pasti di sana ikannya besar-besar. Sahut Mbah Sardi sambil berjalan mencari jalan pintas. Iya, tapi di mana? Perasaan dari tadi kita tidak sampai-sampai. Kakiku sudah mulai terasa letih. Kalau kamu tidak mau kasih tahu, lebih baik aku pulang dan memancing di kali dekat rumah saja. Tunggu dulu. Apa kamu tidak ingat tempuran yang tempo hari kita lewati setiap hari waktu mencari belut? Saat itu aku pernah melihat beberapa ikan besar mengelepak di sana. Sengaja aku biarkan agar tidak ada orang yang memancing di sekitar sana. Dan kita akan jadi orang pertama yang akan panen ikan besar tersebut. Tapi seingatku bukan ini jalan ke arah sana. Lagian tempuran itu kan dikenal angker dan wingit. Sudahlah Sardi, kita cari tempat yang aman saja. Sudahlah, tidak akan ada apa-apa. Lagi pula kita juga berdua. Pastinya kita akan panen ikan malam ini. Lihat saja nanti. Ucap Mbah Sardi dengan penuh keyakinan. Mbah Sardi merupakan seorang yang dikenal keras kepala dan sedikit temperamental. Dia juga termasuk orang yang tidak percaya dengan keberadaan dunia lain. Dia hanya percaya dengan apa yang dilihatnya saja. Ya sudah, terserah kamu saja. Yang penting aku sudah mengingatkan. Kalau nanti terjadi apa-apa, aku hanya tinggal lari saja. Ucap Mbah Parjan pasrah. Tak lama kemudian, mereka sampai di tempuran yang dimaksud. Tempuran adalah pertemuan 3 aliran sungai. Keberadaannya selalu dihubungkan dengan hal-hal wingit dan terkesan angker. Setibanya di sana, kedua sahabat tersebut segera mengambil posisi duduk bersebelahan dan langsung melempar umpan cacing di kail mereka
ke arah aliran sungai yang tenang. Mudah-mudahan kita dapat ikan besar hari ini. Mbah Parjan yang hanya terdiam juga ikut melempar kail pancingnya. Di, Sardi, lihat pancingku, sudah disambar ikan. Teriak Mbah Parjan kegirangan. Nah, sekarang kamu percaya kan kalau di sini tuh banyak ikannya? Lihat Jan, pancingku juga disambar. Keduanya bergantian menaikkan ikan ke darat. Dan tanpa disadari, waktu semakin larut menuju tengah malam. Tiba-tiba, terdengar sebuah langkah kaki besar yang mendekat ke arah mereka. Jan, apa kamu dengar suara kaki barusan? Iya ya. Tunggu dulu. Tapi itu suara apa? Terlihat kedua orang itu mencari asal suara tersebut dengan mengarahkan lampu petromak yang mereka bawa. Namun, tidak ada seorang pun yang berada di sekitar mereka berdua. Terlihat air yang semula tenang berubah mengombak, seperti ada yang sedang berenang di bawah permukaan air menuju ke arah mereka. Di, Sardi, coba ke sini. Lihat, apa itu? Jangan-jangan itu buaya. Ayo, kita pergi saja dari tempat ini. Tunggu dulu. Sebaiknya kita awasi saja itu makhluk apa. Mungkin itu adalah salah satu indukan ikan besar di tempat ini. Coba kita tinggalkan saja pancing kita dan lihat apa yang terjadi. Kemudian mereka berdua pun segera menyingkir dan mencari tempat untuk mengawasi keberadaan makhluk itu. Tampak dari kejauhan, pancing yang mereka pasang beberapa kali mendapatkan perlawanan ikan yang cukup sengit. Sesaat, air sungai itu pun kembali tenang. Tiba-tiba, keluarlah sebuah kepala berwarna hitam muncul dari dalam air. Diikuti dengan bagian tubuh yang lain juga berwarna hitam. Matanya yang merah menyala dengan gigi-gigi yang tajam. Nampak makhluk tersebut sedang mencengkram ikan pancingan mereka. Lalu, makhluk itu pun langsung berlari menuju ke arah mereka berdua. Dan kemudian menghilang begitu saja. Mereka berdua yang ketakutan tidak sempat berlari dan hanya menutup mata dengan kedua tangannya sambil bersembunyi di balik pohon jati yang cukup besar. Sar, tadi itu makhluk apa ya? Kok bentuknya mengerikan sekali? Iya Jan, aku juga merinding kalau mengingat itu tadi. Tapi kemana perginya makhluk itu ya Jan? Entahlah Sar, aku juga tidak tahu. Mungkin dia masih berada di sekitar sini. Sebaiknya kita waspada. Mereka yang saat itu masih ketakutan mencoba mengarahkan lampu petromaknya ke segala arah untuk mencari keberadaan makhluk itu. Sar, gerimis Sar. Ujar Mbah Parjan memecah keheningan. Masa? Cahaya bulan saja terlihat terang seperti itu. Gerimis dari mana? Tetesan-tetesan air tiba-tiba jatuh di atas tangan dan lengan Mbah Sardi. Jan, apa kamu tidak merasa ada yang aneh di sini? Aneh? Aneh bagaimana maksudmu? Coba kamu perhatikan pohon jati itu. Bukannya tadi pohon itu cuma ada satu yang besar. Sekarang kok ada 3? Yang 2 ukurannya cukup kecil dan berwarna hitam. Iya ya, benar juga katamu. Coba kita lihat lebih dekat. Jawab Mbah Parjan mulai menajamkan matanya. Mereka berdua mencoba mendekat ke arah 2 pohon yang semula tidak ada di tempat itu. Tetesan air itu semakin sering jatuh di atas tubuh mereka berdua. Terdengar sebuah suara dari arah atas mereka berdiri. Mbah Sardi yang berada di depan
mencoba mengarahkan lampu petromak yang dia bawa ke arah sumber suara itu. Tiba-tiba saja nampak sebuah kepala raksasa yang menyeringai ke arah mereka dengan gigi-gigi yang tajam dan air liur yang menetes ke tubuh mereka. Sedangkan yang dua pohon yang mereka lihat bukanlah pohon asli, melainkan sepasang kaki yang berdiri tegak sedang mengintai mereka. Ah! Seketika mereka berdua berteriak dan berlari meninggalkan tempat itu. Dari kejauhan, makhluk itu tampak mengejar mereka dengan buas, sambil menunjukkan taring-taringnya yang tajam. Seakan makhluk itu ingin memangsa keduanya. Tolong! 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 Lelepah! Tolong! Lelepah! Terdengar Tolong! teriakan keduanya memecahkan keheningan malam. Seketika, teriakan mereka mengundang perhatian penduduk lain yang berada di dalam rumah. Sampai akhirnya mereka ditemukan pingsan di tengah perkampungan. Semenjak saat itu, Mbah Parjan dan Mbah Sardi tidak berani lagi memancing di sana. Dan mulai saat itu juga, tidak hanya mereka berdua yang pernah melihat dan menjadi saksi kemunculan makhluk yang suka memakan daging mentah tersebut. Kemunculannya akan selalu mengejar setiap warga yang dia lihat dengan tubuh tinggi dan besarnya itu. Seakan-akan orang yang ditemuinya adalah mangsa baginya. Dari situlah tempuran tersebut mulai dikenal keangkerannya dan ditunggu oleh makhluk yang mereka sebut lelepah. Rumornya, tempat itu juga dijadikan sebagai tempat di mana orang yang melaksanakan berbagai ritual, membuang ilmu santet, atau melakukan pesugihan. Kesaksian lain bahwasanya presiden pertama kita juga pernah mengunjungi tempat tersebut untuk melakukan pertapaan atau semedi di sepanjang tempuran itu. Sampai suatu ketika, Mbah Sardi muda dikabarkan melakukan transmigrasi ke Sumatera untuk memperbaiki taraf hidupnya. Setelah dikabarkan, 2 kali sudah keinginan Mbah Sardi muda kandas untuk memiliki seorang anak. Entah apa penyebabnya, bayi yang dilahirkan istrinya Minah selalu saja meninggal tak berselang lama. Sampai suatu saat, Mbah Sardi kembali berkunjung ke tempat kelahirannya. Kabarnya, dia telah menjadi petani sawit yang berhasil di Sumatera. Beberapa tanah dan perkebunan di desa itu dia beli untuk dijadikan lahan beternak sebagai usaha barunya. Tentunya, kesempatan ini tidak dibiarkan begitu saja oleh Mbah Parjan. Dia ingin sekali bertemu dengan Mbah Sardi untuk bernostalgia mengingat masa lalunya. Beberapa kali dia mengunjungi rumah Mbah Sardi. Namun, dia selalu saja tidak berada di tempat. Hanya pembantunya yang dia jumpai. Sampai di suatu pagi, dia kembali mengunjungi kediaman Mbah Sardi dengan penuh harap. Pria tua itu kemudian mencoba mengetuk pintu rumahnya. Permisi. Kamu bukannya Parjan ya? Ada keperluan apa ke sini? Tanya Minah dengan penampilannya yang sudah jauh berbeda. Beberapa perhiasan mewah bergelantung di badannya. Tangannya yang putih tampak sesekali mengelus perutnya yang membesar. Sepertinya dia telah hamil anak ketiga yang tinggal menunggu hari lagi. Maaf, apa Sardi ada? Jawabnya dengan segan. Mas, ada tamu. Tunggu sebentar ya. Silahkan duduk dulu. Tak berapa lama kemudian, Sardi keluar dari dalam rumah. Penampilannya sungguh berbeda dengan saat itu. Dia terlihat lebih bersih dan gemuk.
Kamu Jan, ada perlu apa ke sini? Ah, tidak. Aku cuma berkunjung saja. Sudah lama ya kita tidak jumpa. Sekarang kamu jadi orang berhasil. Ngomong-ngomong, istrimu sedang hamil ya? Syukurlah. Oh iya, nanti malam kamu ada waktu tidak? Aku pengen sekali menghabiskan waktu memancing bersamamu. Seperti dulu. Seketika wajah Mbah Sardi mendadak berubah asam. Iya, istriku memang sedang hamil. Lantas kenapa? Lagi pula kalau aku pengen ikan, aku tinggal membelinya. Tak perlu susah payah. Keinginanmu datang ke sini cuma pengen ketemu denganku kan? Sekarang pergilah. Aku masih memiliki beberapa kesibukan. Ujar Mbah Sardi dengan ketus. Oh, maaf ya Sardi. Aku cuma pengen bertemu denganmu. Jika kamu merasa terganggu, sekali lagi aku minta maaf. Ya sudah, lebih baik aku pulang saja. Kata Mbah Parjan beranjak dari duduknya. Sambil berjalan lesu keluar dari rumah mewah tersebut, berhari-hari Mbah Parjan hanya memikirkan perkataan teman karibnya tersebut. Sampai suatu ketika, dirinya mendengar bahwa Mbah Sardi mengalami kejadian di luar nalar. Dia ditemukan dengan bekas luka koyak di sekujur tubuhnya. Istrinya pun juga mengalami hal yang sama setelah keguguran anak ketiganya yang berjenis kelamin perempuan. Namun belum tahu pasti apa yang menyebabkan peristiwa yang menimpa mereka. Tanpa berpikir panjang, Mbah Parjan langsung menuju ke kediaman Mbah Sardi. Dia mencoba menerobos kerumunan tersebut. Di sana, terlihat Mbah Sardi telah terkulai lemas dengan badan penuh luka. Dia mencoba melambaikan tangannya memanggil Mbah Parjan. Ada apa ini, Sar? Siapa yang melakukan ini? Tanyanya dengan nada yang panik. Jan, maafkan aku. Aku telah menyinggung perasaanmu waktu itu. Ujarnya dengan nada yang lemah dan sesekali menahan sakit. Sudah, lupakan. Aku sama sekali tidak sakit hati, apalagi menaruh dendam padamu. Sebenarnya apa yang terjadi? Sebenarnya, semenjak kita memancing dan bertemu makhluk itu, aku selalu diikuti dan dikejar-kejar olehnya setiap malam. Seakan-akan makhluk itu ingin memangsaku. Sampai suatu ketika, terjadi kesepakatan antara aku dengan makhluk tersebut. Aku bisa mendapatkan semua yang aku inginkan, tapi dengan sebuah syarat. Setiap anak laki-lakiku akan diambil dan dimangsa olehnya sebagai tumbal kekayaan yang kuperoleh. Dan sebenarnya aku sudah tidak mau lagi berurusan dengan makhluk itu, dengan mengungsi ke Sumatera. Namun, semenjak istriku hamil, setiap malam dia selalu datang mengejarku kembali. Untuk itulah alasanku kembali datang ke kampung ini, dengan tujuan menyelesaikan perjanjian terkutuk itu dengan memberikan bayi kami sebagai tumbal terakhir. Tapi di luar dugaanku, ternyata bayi yang dikandung istriku berjenis kelamin perempuan. Makhluk itu mengamuk dan hendak memangsaku. Tubuhku dicabik dan diseret paksa olehnya. Untungnya ada beberapa warga yang memergokinya. Makhluk itu berhasil melarikan diri. Tapi aku sangat yakin makhluk itu pasti belum puas dengan semua yang sudah dilakukannya. Dan dia pasti akan kembali lagi. Terang Mbah Sardi. Mbah Parjan hanya bisa diam mendengar peristiwa yang dialami oleh sahabatnya itu. Berhari-hari dia merawat sahabatnya tersebut. Sampai akhirnya Mbah Sardi meninggal dunia. Mbah Parjan sangat merasa terpukul atas kematian sahabatnya itu. Tapi lagi-lagi dia tidak dapat berbuat banyak. Mungkin itulah jalan hidupnya. Di saat yang sama, sering terdengar desas-desus tentang makam bayi yang dibongkar paksa. Suatu kesaksian
pernah diutarakan oleh Pak Parman, yang merupakan salah seorang penjaga makam dan sekaligus juru kunci di pemakaman warga tersebut. Pasalnya, beberapa kali dia menemukan makam bayi yang dibongkar paksa. Dia menceritakan, sebelum adanya warga yang meninggal, terdengar suara letupan dari area kuburan pada malam harinya. Dan ternyata, di pagi harinya pasti ada saja warga yang meninggal dan dimakamkan di situ. Bila yang meninggal itu pagi, dapat dipastikan malam harinya terdengar suara cakaran-cakaran di sekitar makam bayi tersebut. Dan keesokan paginya, makam itu telah dalam keadaan terbongkar dengan tersisa kain kafan bercak darah dan beberapa bagian tubuh mayat bayi yang tercecer. Pernah sekali, Pak Parman ini mencoba mengintip dari sela rumahnya. Di sana, tampak makhluk hitam menggali-gali kuburan bayi itu dengan cakarnya. Dan sesekali, terdengar suara dia mengunyah daging mentah tersebut. Dia yang sendirian, sama sekali tidak mempunyai keberanian untuk mengusir makhluk tersebut. Beberapa kali, kejadian itu juga terjadi setiap kali ada bayi yang meninggal. Sampai suatu ketika, warga kembali dihebohkan dengan temuan binatang ternak mereka yang mati tiba-tiba dengan luka gigitan dan cabikan. Ada yang berpendapat itu adalah ulah binatang buas. Tapi ada pula yang melihat itu adalah ulah makhluk jadi-jadian yang disebut lelepah, si pemakan daging mentah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu kisah urban legend dan kejadian mistis kali ini dari Fenomena Tanpa Jasad. Semoga teman-teman dapat terhibur dan bisa mengambil pelajaran berharga serta nilai positif yang terkandung dalam kisah yang kami bawakan. Untuk kisah-kisah misteri lainnya, silahkan pantengin terus channel ini ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, comment, and share-nya, agar kami makin semangat untuk membagikan berbagai kisah, pengalaman, dan kejadian horor yang penuh dengan misteri. Jika teman-teman sedang mendengarkan kisah ini, pastikan lampu menyala dan tidak dalam keadaan sendiri, karena bisa jadi Anda tidak sendiri. Terima kasih, salam keramat, satu nyali tanpa jasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.